Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat semuanya. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan proyek perancangan interior kantor dari Fajar Paper. Kantor itu merupakan sebuah area atau lokasi yang menjadi pusat aktivitas perniagaan atau bekerja dari sebuah perusahaan. Dan biasanya area kantor ini berada pada kawasan pusat bisnis. Namun semenjak adanya pandemi COVID-19, banyak karyawan yang dirumahkan dan bahkan di PHK. Hal ini kemudian mempengaruhi sistem bekerja yang seharusnya bekerja langsung di kantor berubah menjadi sistem bekerja work from home karena adanya usaha pembatasan jarak. Seperti yang kita ketahui, kondisi saat ini sudah mulai membaik, namun muncul pertanyaan, apakah mampu membuat orang-orang melakukan aktivitasnya dengan nyaman tanpa harus takut akan bahaya COVID? Hal yang sama terjadi pada salah satu karyawan dari Fajar Paper, di mana sistem pekerjaan work from home ini mempengaruhi banyak hal. Terus kemudian pekerjaan yang dilakukan di kantor itu mempengaruhi adanya perpindahan divisi-divisi ke berbagai tempat yang ada di kantor itu demi mencapai usaha pembatasan jarak. Sekilas informasi tentang Fajar Paper. Fajar Paper ini merupakan perusahaan yang memproduksi kertas dan kardus kemasan terkemuka di Indonesia yang menggunakan 100% bahan daur ulang kertas. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan penghasil kertas industri berskala dunia yang tetap mempertahankan keberlanjutannya. Lalu misinya itu mempertahankan posisi perusahaan sebagai salah satu produsen kertas kemasan terkemuka di Indonesia. Fajar Paper itu sudah berdiri sejak tahun 1987 dan terus berkembang hingga saat ini dengan berbagai aktivitas yang berfokus pada kelestarian lingkungan. Di sini perusahaan juga telah memperoleh berbagai sertifikat berkaitan dengan manajemen lingkungan. Kantor Fajar Paper ini merupakan kantor yang berfokus pada pelayanan sumber daya manusia dan keuangan dari perusahaan dengan total 133 karyawan termasuk 11 manajer di dalamnya yang membawahi 11 divisi. Berdasarkan hasil wawancara, didapati beberapa permasalahan. Salah satunya itu lebih berfokus pada permasalahan di workstation, di mana mereka tidak mempunyai tempat penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang pribadi serta perlengkapan kantor. Hal ini membuat barang hanya diletakkan di bawah meja dan terkesan tidak rapi. Kemudian, apabila ingin mencari dokumen dalam waktu yang cepat akan mengalami kesulitan karena tidak tersusun dengan rapi. Nah, kemudian tidak adanya tempat bersantai atau snack area di setiap lantai itu membuat beberapa divisi yang mempunyai potensi mengalami stres itu tidak mempunyai tempat yang bisa membantu mereka mengurangi tingkat stres. Terkait dengan pandemi, adanya protokol kesehatan itu membuat orang-orang merasa tidak aman berada di kerumunan. Kemudian penerapan jarak yang cukup besar juga menjadi permasalahan terkait pemaksimalan ruangan dan pemrograman ruangan. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana merancang sebuah interior kantor yang dapat menampilkan identitas dari perusahaan, baik dari tampilan dan suasananya, serta memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, efektivitas, dan kesehatan para pekerja. Untuk menjawab persoalan itu, saya mengangkat tema Expanding Harmonious and Innovative for Sustainability. Hal ini berkaitan dengan karakter perusahaan yang ingin mempertahankan kelestarian lingkungan. Selain itu, di sini juga ada pertimbangan untuk menciptakan keharmonisan dan kesinambungan antara satu dengan yang lain, khususnya hubungan antara manusia dengan lingkungan. Kemudian untuk mencapai tema ini, di sini ada 4 aspek yang ingin dicapai, yaitu strike movement yang menggambarkan pergerakan dan perkembangan dari perusahaan. Kemudian ada tidy repetitive yang menggambarkan cara kerja dari perusahaan yang sistematis. Lalu ada open to nature yang berkaitan dengan sustainability, di mana di sini menggambarkan kepedulian dan keterbukaan perusahaan terhadap lingkungan. Nah, untuk menciptakan konsep open to nature ini, maka digunakan warna-warna natural seperti warna-warna yang bisa ditemukan di alam. Untuk konsep bentuknya di sini menggunakan repetitive modular geometry, di mana akan ada bentuk-bentuk yang berulang dengan ukuran-ukuran yang kurang lebih sama, dan diusahakan ukuran-ukuran tersebut memungkinkan setiap bentuk itu bisa masuk ke dalam lift yang ada di JB Tower. Kemudian konsep material yang digunakan itu natural looks dan well cap, di mana well cap ini adalah material yang mudah dibersihkan, terkesan rapi, dan tentu saja daya tahannya cukup lama. Selain itu juga mempertimbangkan keterhubungannya antara lingkungan, manusia, serta ekonomi, karena ini merupakan 3 prinsip utama dari sustainability. Kemudian untuk konsep pencahayaan dan penghawaannya di sini itu memfokuskan pada peningkatan produktivitas kerja dari para karyawan, di mana pencahayaan di sini akan memaksimalkan pencahayaan alami dari luar sehingga menciptakan kesan yang terang, dan selain itu juga menghemat penggunaan energi dalam rangka mendukung keberlanjutan.
Penghawaan di sini itu dibuat sesuai dengan suhu yang ada di JB Tower, yaitu 24 derajat Celcius, sehingga dapat mendukung suasana yang nyaman bagi produktivitas kerja para karyawan. Kemudian juga ditambahkan beberapa tanaman yang dapat mengurangi suhu di gedung dan membuat udara di sekitarnya terasa lebih sejuk dan segar. Nah, salah satu tanaman yang digunakan itu adalah lidah mertua atau snake plant. Kemudian untuk konsep ergonominya di sini itu berfokus pada kenyamanan dan keamanan dari para pekerja. Nah, di sini akan berfokus pada sirkulasi, kebebasan ruang gerak, dan penggunaan warna-warna dari interior yang sesuai dengan psikologi warna, serta identitas dari perusahaan. Lalu konsep emosional ini berkaitan dengan suasana interior, itu ingin menciptakan suasana yang harmonis antara manusia, terus hubungan sosialnya, dan hubungan lingkungannya. Nah, di sini juga merupakan konsep penerapan konsep citra dari Open Senator yang bisa menciptakan rasa nyaman, aman bagi pekerja, karena unsur-unsur dari alam itu bisa membantu mengurangi stres. Serta material yang ramah lingkungan itu mempunyai keterhubungan antara manusia dan alam, di mana secara itu akan aman bagi kesehatan manusia. Kemudian di sini ada material-material yang digunakan selama proses perancangan, di mana material ini dapat merupakan implementasi dari konsep citra dan konsep material yang ada, di mana berdasarkan studi semua material ini merupakan material daur ulang sehingga dapat membantu meningkatkan performa gedung yang sudah tersertifikasi green. Berlokasi di JB Tower di Jalan Kebun Siri, Jakarta Pusat, kawasan ini merupakan kawasan yang sangat strategis karena berada di antara kawasan pusat bisnis dan pemerintahan DKI Jakarta. Selain itu, terdapat banyak fasilitas-fasilitas umum yang dapat mendukung aktivitas para pekerja kantoran. Di sini, lantai yang dipilih itu adalah lantai 11 karena alasan mudah diakses, harga sewa yang lebih murah karena termasuk di low zone, terus lebih cepat saat evakuasi jika terjadi bencana, dan dekat dengan sky terrace di lantai 8. Berdasarkan perhitungan kebutuhan luas ruang, di sini diusahakan tetap ada area sirkulasi yang cukup luas yang bisa digunakan untuk lalu lalang dari para pekerja. Berdasarkan matris kedekatan ruang, di sini diusahakan area-area yang berdekatan itu saling berdekatan karena adanya hubungan kerja atau aktivitas yang saling berkaitan. Misalnya, ruang manajer divisi itu berdampingan dengan divisi-divisi yang dibawahinya, sehingga aktivitas pemantauan dapat dilakukan dengan baik. Lalu, divisi yang mengurus keuangan dari perusahaan seperti finance, accounting, payroll, dan lain-lain itu didekatkan juga supaya aktivitasnya lebih mudah. Lalu, divisi seperti yang melayani sumber daya manusia seperti HR, payroll, dan general affair juga didekatkan pada lokasi yang berdekatan. Selain itu, area service seperti ruang cleaning service dan pantry itu juga didekatkan secara berdampingan supaya memudahkan mobilitas. Nah, kemudian nextnya itu adalah space program. Di sini kotak yang berwarna biru itu merupakan area publik. Nah, di sini area publik itu dikelompokkan pada satu area sehingga ini merupakan batasan yang hanya bisa dikunjungi oleh para pengunjung. Jadi area-area yang lebih privasi di perusahaan ini seperti area kerja, tempat penyimpanan, dan lain-lain itu tidak bisa dikunjungi oleh pengunjung dari luar. Nah, kemudian area publik ini juga berada dekat dengan lift yang ada di JB Tower, baik itu lift service dan lift umum, kemudian juga dekat dengan pantry yang ada di JB Tower. Kemudian untuk akses masuk itu juga berada dekat dengan kedua lift yang ada. Kemudian ruang direktur itu juga berada dekat dengan lift eksekutif. Nah, di sini juga bisa dilihat kalau sirkulasi yang ada itu 25% dan ruangan yang digunakan itu 75%. Jadi di sini sirkulasi yang ada cukup untuk memberikan kenyamanan bagi karyawan untuk berlalu lalang. Kemudian berdasarkan studi pencahayaan, di sini saya berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan pencahayaan, di mana pencahayaan alami yang masuk ke dalam gedung itu berada di sekeliling fasad yang ada di bangunan. Nah, jadi sekeliling fasad ini saya posisikan sebagai area kerja dari karyawan sehingga mereka bisa mendapatkan pencahayaan yang cukup. Jadi di sini ditunjukkan pada kotak yang merah. Kemudian untuk area kerja yang lebih privasi seperti ruang petinggi itu diletakkan pada core building. Namun di sini partisi dindingnya itu menggunakan material kaca. Jadi pencahayaan alami dari luar itu masih bisa diperoleh oleh ruang-ruangan ini. Nah, jadi hal pertama yang akan dilihat pengunjung saat mereka keluar dari lift itu adalah
pintu akses masuk. Di sini ada dua pintu akses, yaitu yang utama dan sekunder. Pintu akses utama ini menggunakan material kaca sehingga pengunjung bisa langsung melihat kemana mereka harus masuk, karena di sini ada meja resepsionis yang siap untuk menyambut dan melayani para tamu. Hal ini juga menggambarkan keterbukaan perusahaan terhadap para pengunjung, terutama untuk mitra kerjanya. Untuk membedakan juga, di sini ada peletakan logo. Jadi, pada sisi yang berhadapan dengan pintu akses utama ini, terdapat pintu yang lebih tertutup. Nah, pintu ini dikhususkan untuk para karyawan perusahaan, sehingga pengunjung dari luar itu tidak bisa masuk. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dari perusahaan. Nah, dalam rangka untuk mencapai protokol kesehatan, di sini juga terdapat termometer yang mengukur suhu sebelum pengunjung atau karyawan masuk ke dalam perusahaan. Nah, setelah masuk, di tengah-tengah akan ada meja resepsionis, dan di sisi kiri itu ada lounge, dan di sisi kanan ada ruang rapat. Nah, jadi di lounge ini pengunjung itu bisa duduk sambil menunggu janji temunya disampaikan, lalu setelah sudah disetujui atau sudah siap untuk melakukan rapat, mereka dapat langsung menuju ruang rapat yang ada di sisi kanan di resepsionis ini. Jadi hal ini memudahkan mobilitas dari para tamu yang datang. Kemudian di sini yang menjadi fasilitas utama dari dari area resepsionis adalah meja resepsionis. Karena aktivitas utama dari area resepsionis ini adalah melayani tamu, melakukan administrasi tamu, dan menerima paket-paket yang datang. Nah, jadi fungsi dari meja resepsionis ini berfungsi untuk menyimpan berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh staf dari resepsionis ini. Serta di sini ada rak yang dikhususkan untuk penyimpanan paket. Nah, jadi di sini sudah ukuran-ukuran yang ada itu sudah disesuaikan ke dalam meja kerja yang dibuat. Kemudian di sini merupakan implementasi dari konsep ke dalam area resepsionis ini, di mana pada bagian backdrop itu terdapat garis-garis vertikal yang melambangkan select movement, di mana ini merupakan perkembangan dan pergerakan perusahaan ke arah yang semakin maju dan semakin depan. Lalu di bagian tengah itu terdapat logo dan peta dunia yang menggambarkan visi dan misi dari perusahaan yang berskala dunia. Untuk mendukung backdrop yang ada ini, maka meja resepsionis itu dibuat dengan elemen yang sama, yaitu adanya garis-garis vertikal yang melambangkan tidy repetitif, di mana merepresentasikan pelayanan perusahaan dengan terorganisir sehingga memberikan kepuasan bagi pengunjung. Material yang digunakan juga menggunakan material solid, karena hal ini merepresentasikan keutuhan dan kekuatan personal untuk terus bergerak maju ke depan. Warna yang digunakan di sini itu lebih dominan kepada coklat, karena ingin menampilkan bahwa pelayanan yang diberikan itu bisa memberikan rasa yang hangat bagi para tamu. Terus juga menggambarkan keseimbangan dan kekokohan dari perusahaan. Kemudian di sini juga menggunakan warna skema putih yang digunakan untuk memberikan kesan yang luas dan bright, lalu juga ada abu-abu yang bertujuan untuk meningkatkan fokus. Jadi di sini akan menjadi eye catching bagi para tamu yang datang. Kemudian meja resepsionis ini juga dibuat berdasarkan studi ergonomi yang sudah dilakukan, di mana di sini memperhatikan kenyamanan aktivitas yang ada di meja ini serta jangkauan-jangkauan yang bisa dilakukan secara nyaman dan langsung oleh para pengguna. Kemudian meja resepsionis ini mempunyai panjang sekitar 4,4 meter. Nah, meskipun dia panjang, jadi itu meja resepsionis dibagi menjadi beberapa komponen yang akan dirangkai menjadi satu. Nah, komponen-komponen ini tuh terbuat dari struktur plywood yang kemudian akan di finishing dengan material HPL dan solid surface. Nah, untuk menyambungkan setiap komponen yang ada ini, sambungannya itu menggunakan double join. Jadi, komponen-komponen yang dibuat terpisah ini tuh bertujuan untuk memudahkan transportasinya ke GB Tower dan memungkinkan komponen ini dapat masuk ke dalam lift, dan ukuran-ukuran yang dibuat juga itu tuh diusahakan tidak ada sisa bahan. Kemudian masuk ke area lounge yang di sisi kiri dari resepsionis, di mana lounge ini bisa digunakan oleh tamu dan karyawan, di mana tamu dapat menunggu janji temunya disampaikan, kemudian juga karyawan dapat menggunakan area ini untuk beristirahat serta bekerja secara santai. Di sini ada meja yang menghadap langsung ke view luar dari Fajar Paper, sehingga di sini mereka bisa sambil bekerja sambil menikmati view yang ada. Kemudian di ruang rapat. Ruang rapat di sini ada dua jenis, yaitu ruang rapat yang besar dan ruang rapat yang kecil. Nah, ruang rapat yang besar ini berfungsi untuk aktivitas diskusi yang lebih formal dengan para mitra kerja dari luar. Sedangkan ruang rapat yang lebih kecil ini tuh untuk aktivitas diskusi yang lebih santai antara para karyawan di Fajar Paper.
Selain itu, ruang rapat ini juga dibuat dengan memperhatikan tingkat kebisingan, di mana setiap partisi yang digunakan itu merupakan material yang bisa meredam suara. Kemudian fasilitas yang digunakan juga menggunakan teknologi digital yang dapat mendukung konsep citra strike movement di mana mengikuti perkembangan zaman. Lalu selain ada ruang rapat yang tertutup, juga ada area yang bisa digunakan untuk rapat atau diskusi kecil. Jadi di sini area ini tuh letaknya lebih terbuka dan dekat dengan area workstation yang bisa dimanfaatkan bagi para karyawan untuk bekerja dan berdiskusi lebih santai di sini. Kemudian untuk workstation, di sini perusahaan mempunyai 119 karyawan dan yang menjadi tantangan di sini adalah menciptakan sebuah ruang kerja yang terkesan tidak sempit dan sesak. Jadi oleh karena itu fokus utama di sini adalah pada area sirkulasi. Di sini area sirkulasinya dibuat sebesar 1,7 meter yang memungkinkan pengguna dapat berlalu lalang dengan nyaman. Nah, serta di sini tidak ada partisi-partisi pemisah sehingga ruangan itu terkesan lebih luas, serta penggunaan warna putih itu juga bisa membantu kesan luas ini lebih tercapai, serta membuat area kerja ini lebih terang dengan berhubungan juga dengan pencahayaan yang cukup. Kemudian untuk mencegah adanya silau dan panas yang masuk, digunakan shading berupa vertical blind. Nah, kemudian di sini ada penggunaan material yang berbeda, berfungsi untuk membedakan area workstation area sirkulasi utama yang dipisahkan dengan transition profile yang bertujuan juga menggambarkan konsep citra strike movement dari perusahaan, karena di sini berfungsi untuk menggambarkan bahwa cara kerja dari karyawan itu akan membawa perusahaan ke arah yang lebih maju. Kemudian selain memperhatikan sirkulasi, di sini juga memperhatikan aktivitas yang dilakukan oleh para karyawan. Di sini terdapat area fotokopi dan printing. Nah, dan di sini itu terdapat mesin pemotong kertas yang disembunyikan di dalam laci. Jadi aktivitas ini juga sesuai dengan kebiasaan Fajar Paper yang mengumpulkan kertas-kertas bekas untuk didaur ulang kembali. Nah, selain itu juga terdapat fasilitas yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu tempat untuk mengisi air minum. Jadi di sini terdapat 3 water dispenser yang diletakkan di 3 titik yang berada dekat dengan area workstation sehingga karyawan dapat mengisi air tanpa harus berjalan jauh ke pantry. Kemudian di sini fasilitas utamanya itu adalah meja kerja. Nah, di perusahaan ini terdapat 119 pekerja dan unit workstation yang dibuat itu ada 124 unit sehingga apabila ada perekrutan karyawan baru bisa langsung menempati tempat kosong yang ada. Kemudian meja ini juga dibuat untuk memenuhi permasalahan karyawan Fajar Paper yang ada, di mana mereka tidak mempunyai tempat penyimpanan. Jadi di sini ada tempat penyimpanan berupa laci yang diletakkan tepat di samping meja. Nah, kemudian di sini laci-laci penyimpanan itu bisa digunakan untuk menyimpan peralatan pribadi dan perlengkapan perkantoran. Ini adalah simulasi dari ukuran-ukuran yang bisa digunakan untuk menyimpan peralatan yang ada. Nah, selain itu meja kerja ini juga dibuat berdasarkan studi ergonomi yang berfokus pada pembatasan jarak kurang lebih 1,5 meter, yang mana jarak ini tuh dibantu dengan adanya rak penyimpanan yang sekaligus berfungsi sebagai partisi pemisah antara meja kerja yang satu dengan yang lain. Jadi di sini untuk pembatasan jarak terkait COVID-19 itu bisa terpenuhi melalui pembatasan seperti ini. Kemudian untuk ukuran-ukuran lain seperti ketinggian, lebar itu juga disesuaikan dengan kenyamanan aktivitas dari para pekerja. Nah, sama seperti meja resepsionis, workstation ini juga dibagi menjadi beberapa komponen, di mana struktur yang menjadi penopangnya itu ada di bagian kaki meja yang menggunakan material hollow, lalu untuk material permukaan mejanya itu menggunakan plywood. Nah, jadi karena ini merupakan komponen-komponen terpisah dan bisa dilepas pasang, maka sambungannya itu menggunakan fitting knockdown. Lalu berkaitan dengan keberlanjutan, di sini modul-modul yang dibagi itu tuh diusahakan tidak menghasilkan sisa-sisa bahan yang dipakai. Jadi di sini ukuran-ukurannya itu disesuaikan dengan ukuran dari plywood sehingga tidak ada sisa-sisa bahan yang diperoleh. Dan yang terakhir itu ada ruang direktur. Nah, direktur ini merupakan orang dengan posisi tertinggi di perusahaan, sehingga ruangan yang ditempati ini haruslah dapat membuat pengguna merasa nyaman dan tetap fokus dalam mengambil keputusan. Tepat di bagian belakang posisi duduk direktur ini terdapat lukisan pemandangan berupa gunung. Nah, jadi pegunungan ini menurut kepercayaan umum di Indonesia merupakan tampilan alam yang paling tinggi dan megah, sehingga sesuai dengan karakter dari seorang pemimpin yang mempunyai posisi paling tinggi dan dianggap paling besar. Kemudian pada sisi kiri dan kanan dari tower display ini bisa difungsikan untuk meletakkan berbagai pajangan dan penghargaan. Nah,
Backdrop yang dibikin sedemikian rupa ini tuh bertujuan untuk menciptakan sebuah kesan bagi para mitra kerja saat melakukan meeting online dengan direktur. Jadi di sini akan menciptakan sebuah kesan kalau perusahaan ini tuh besar dan berprestasi. Nah, kemudian hal ini juga akan berpengaruh pada pertimbangan hubungan kerja karena profil yang telah disampaikan melalui backdrop. Jadi mitra kerja yang melihat ini tuh semakin percaya dengan perusahaan. Lalu dari warna yang digunakan, di sini ada skema coklat. Jadi dari psikologi warna, coklat itu memberikan makna yang stabilitas dan kokoh bagi perusahaan. Nah, hal ini juga merepresentasikan tanggung jawab dari seorang direktur untuk menjaga stabilitas dan kekokohan perusahaan. Nah, kemudian ada juga skema putih yang berfungsi untuk membuat ruangan ini terkesan lebih luas dan terbuka, sehingga orang yang ada di dalamnya itu tidak merasa sempit dan gelap. Nah, kemudian ada juga skema hitam yang mempunyai arti untuk mempertegas bahwa direktur itu mempunyai kekuatan dan kekuasaan dalam memimpin sebuah perusahaan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.